Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita kembali bisa hadir untuk mengajak raga ini, untuk mensterilkan kembali pikiran ini, untuk mengalirkan kembali dan menghidupkan kembali nurani ini. Ya, boleh jadi banyak hal yang telah membuat kita alfa untuk menempati posisi hakiki kita di muka bumi ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak manusia yang hari demi hari dilewatinya dengan tanpa makna mengapa dan untuk apa dia saat ini berprofesi di muka bumi ini. Karena kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari yang berbahagia ini, kita kembali bisa bersujud, ruku', berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua adalah umat beliau yang senantiasa tampil dengan kebaikan, tampil dengan kemajuan, tampil dengan keadaban, hingga akhirnya ajaran baginda Rasulullah ini akan bisa menjadi solusi di tengah banyak masalah kehidupan manusia. Umat Islam tampil untuk memberikan jalan terang, jalan kebaikan, jalan tengah di antara berbagai macam problem-problem kehidupan. Hingga akhirnya umat Islam akan mengusung rahmatan lil alamin buat umat manusia. Dan insyaallah Allah mempertemukan kita kepada baginda Rasulullah di yaumil akhir nanti dan mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, ada dalam sebuah ayat di mana Allah mengingatkan kepada kita sesungguhnya bagaimana kehidupan dan kematian itu dirancang dan bagaimana posisi Allah bagi umat manusia dalam kehidupan itu. Pada surah Yasin ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala menggelar ajakan kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
wa kullai syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati, dan kami mencatat apa-apa yang mereka kerjakan dan asar dari pekerjaan mereka atau dampak dari pekerjaan mereka itu, dan segala sesuatunya kami perhitungkan di dalam kitab induk yang nyata. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, Abdul Razak Naufal dalam Al-I'jazul Adabi lil Qur'anil Karim mencatat ternyata kalimat al-hayah dan al-maut itu jumlahnya sama. Al-hayah yang artinya kehidupan dan al-maut yang artinya kematian, itu jumlahnya sama banyaknya, yaitu 145 kali dalam Al-Qur'anul Karim. Kehidupan dan kematian. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, ini berarti bahwa sesungguhnya hidup dan mati, kesiapan yang harus kita lakukan itu tidak boleh berat sebelah. Banyak orang yang hanya siap hidup namun tak siap mati. Padahal tidak ada orang yang hidup yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, pasti akan merasakan maut. Karena jamaah rahimakumullah yang berbahagia, kita bukan menghindarkan kematian. Pakai masker bukan menghindarkan kematian. Berobat bukan menghindarkan kematian. Berolahraga bukan menghindarkan kematian. Karena kematian adalah kepastian. Pastinya mati sama juga dengan pastinya hari ini kita hidup. Karenanya orang-orang yang gelisah hidupnya, diantaranya adalah ketidaksiapannya menghadapi kematiannya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, oleh karena itu maka kita ingin melihat bagaimana Ar-Raghib Al-Isfahani mengurai apa itu hidup sebagai lawan apa itu mati. Hidup pertama maknanya adalah lil quwwah an-namiyah lil mawjudah. Energi, kekuatan untuk tumbuh secara nyata. Setiap makhluk yang tumbuh, yang bergerak, apakah itu yang namanya tumbuh-tumbuhan, apakah itu namanya hewan, termasuk juga manusia, kalau ada unsur an-namiyah, ada pertumbuhan, maka berarti dia masih berada dalam kehidupan. Ketika darah masih mengalir, jantung masih berdetak, raga masih bergerak, berarti ini berarti orangnya masih hidup. Tapi kehidupan model yang ini kehidupan yang biasa. Karena yang bergerak, yang tumbuh tidak hanya manusia, tapi juga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena kalau manusia hanya mengembangkan semangat tumbuh secara fisik, maka manusia tidak lebih hebat dari hewan. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, hewan pun takut ditabrak mobil, kucing pun takut ditabrak kendaraan, sama dengan manusia, karena mereka ingin mempertahankan eksistensi kehidupan.
Tapi kalau hewan dan tumbuhan upaya menghindarkan kematian supaya dia bisa tetap survive. Beda dengan manusia. Bukan ketika dia menyehatkan diri, menumbuhkan diri sekedar untuk mengembangkan ragawinya, tapi ada tujuan-tujuan yang lebih dari sekedar kehidupan pertumbuhan pada tumbuh-tumbuhan dan hewan tadi. Yang kedua, kata Ar-Raghib, adalah al-quwah lil hassasah, potensi untuk mengindra, untuk melihat, untuk mencium, untuk merasa, untuk mendengar. Jadi siapa yang masih bisa mendengar, masih bisa melihat, berarti orang ini secara indrawi disebut masih berada dalam kehidupan. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Tapi ternyata ada orang yang dia masih bisa hidup meski dia tidak bisa melihat, masih bisa hidup meski dia tidak bisa mendengar. Ada seorang hafiz Quran cilik yang dia buta. Ketika diundang pada acara hafiz kecil Indonesia, dia telah hafal Quran 30 juz, tapi dalam keadaan dia tidak bisa melihat. Ditanyakan, wahai anakku, jika ada sebuah doa dan doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, maukah engkau meminta kepada Allah agar matamu dibisakan oleh Allah untuk bisa melihat? Sang anak berkata, saya tak akan meminta doa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun mata saya tak bisa melihat, tapi hati saya begitu terang dengan Al-Quran ini. Bagi saya, gelapnya mata ini tak membuat gelapnya hati saya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, karena itu maka orang yang hidup, yang bisa melihat, yang bisa mencium, yang bisa merasa, yang bisa mendengar, ini baru manusia sebagai makhluk yang mengindra. Dan belum ada istimewanya jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Karenanya akan ada level kehidupan manusia yang ketiga, yaitu al-quwah al-amilah al-aqilah, potensi untuk bisa berpikir, bernalar, yang bisa memikirkan sesuatu, apakah ini baik, apakah ini buruk, apakah ini benar, apakah ini fakta, apakah ini isu. Dia bisa bedakan. Inilah orang yang hidup, bisa membedakan antara isu dan fakta. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Oleh karena itu, orang-orang yang tak lagi bisa menggunakan akal sehatnya untuk level yang ketiga ini dikatakan sebagai orang yang telah mengalami kematian. Jadi ada orang yang hidup secara ragawi tapi mati secara nalarnya. Kita berharap hari ini kita semua, masyarakat kita, bangsa kita adalah orang-orang yang tidak hanya mempertahankan raganya, tapi juga mempertahankan nalar dan akal sehatnya. Karena itulah maka dibutuhkan kita mengkonsumsi informasi yang memuat nalar yang sehat, bukan nalar yang buruk. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, ketika kita mengkonsumsi atau diberi informasi yang mematikan nalarnya, maka sungguh bangsa itu sedang digiring kepada kematian sebagai manusia yang hakiki. Yang keempat, jamaah rahimakumullah yang berbahagia, hidup itu adalah ibarah anirtifa'il gham, terangkatnya rasa kedukaan. Ada orang yang raganya sehat, ada orang yang fisiknya, materinya oke, tapi begitu hatinya berduka,
hatinya tersiksa, hatinya terluka, maka dunia ini bagaikan kiamat baginya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Oleh karena itu, kita diminta untuk menghidupkan hati dengan cara menghibur saudara kita. Jangan mengembangkan kesedihan, jangan mengecewakan, jangan menjatuhkan air mata sesama saudara. Karena kegiatan kita untuk menjatuhkan mental saudara kita, sesungguhnya kita sedang membunuh kehidupan saudara-saudara kita. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian hidup itu, kata Ar-Raghib, adalah al-hayah al-ukhrawiyah al-adabiyah. Adanya kehidupan ukhrawi yang abadi. Kalau hari ini banyak raga yang mengalami kekacauan, jangan khawatir, kita akan bertemu dengan kehidupan yang abadi. Jangan kita gadaikan kehidupan abadi ukhrawi dengan kehidupan di bumi yang sementara ini. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah menghidupkan yang mati. Zamakhsyari, jamaah yang berbahagia, pernah mengatakan bahwa makna inna nahnu nuhyi adalah kami menghidupkan hati-hati manusia yang dilanda kemusyrikan dan kekufuran. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, karena itu maka mari sama-sama kita menggelar kehidupan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya Allah menegaskan, manusia-manusia yang hidup itu, kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan mencatat apa-apa yang mereka kerjakan. Tak satu pun perbuatan kita di muka bumi ini yang tak dicatat oleh Allah, sekecil apapun itu. Karenanya jangan pernah berbuat tanpa berpikir, jangan pernah bertindak tanpa melihat efeknya. Karena Allah mengatakan wa atharahum, Allah juga akan mencatat efek dari yang kita kerjakan itu. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, hari ini banyak orang yang berbuat dan bertindak dengan caranya sendiri, bukan dengan hakikat untuk apa dia melakukan itu. Padahal ketika orang melakukan, sejarah akan mencatat, Allah akan melihat bahwa perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, termasuk dampak dari yang ia lakukan, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, saat ini meskipun era pandemi di mana banyak-banyak lockdown, tapi banyak perilaku-perilaku kita, baik secara privat, personal, individual maupun secara media sosial, itu tanpa sadar banyak kita lakukan yang kadang-kadang perbuatan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah gariskan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ingat, Allah mencatat semua pekerjaan kita serta efek-efek pekerjaan itu, meskipun yang mengerjakan telah mengalami kematian. Wa kullai syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatunya secara teliti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, mari sama-sama kita semua dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, masyarakat maupun berbangsa, kita jalankan kehidupan ini dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Jangan sampai tatkala kita menghadap Allah nanti ada banyak catatan-catatan amal yang membuat kita malu menegakkan wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama hingga bisa menjalankan hidup ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadhi al hajat. Allahumma ya muwahhil ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.